Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik, nikmat, inayahnya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Di antara bukti bahwasanya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah, kita senantiasa terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada panggilan lebih agung dan tinggi dalam hati sanubari seorang mukmin muslim melebihi panggilan Allahu Akbar. Dan sesungguhnya di antara bentuk kebodohan, kejahilan seorang hamba ketika ia meninggalkan Allah sang pemberi rizki dengan alasan dia mencari rizki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya bulan yang sekarang kita di dalamnya di antara bulan-bulan yang mulia. Maka di antara bulan-bulan yang mulia itulah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Ketika menegaskan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ada 4 yang Allah muliakan. Itulah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang Allah menegaskan di dalamnya, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat kezaliman terhadap diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Berkata Abdullah ibn Abbas dan juga Qatadah, maka di bulan-bulan tersebut ad-dambu fihi a'zam. Sesungguhnya dosa di dalamnya sangat besar. Sebagaimana amal kebaikan dan pahala akan dilipat gandakan dengan sangat besar. Maka sesungguhnya di antara sebab amal menjadi besar, salah satu sebabnya berkaitan dengan waktu-waktu yang terbaik. Maka untuk menjaga kemuliaan bulan-bulan ini, menjaga kemuliaan hari-hari ini, Allah menegaskan jangan kalian berbuat kedzaliman. Baik kedzaliman terhadap diri sendiri, kepada orang lain. Dan karena sesungguhnya kedzaliman ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan di antara bentuk kedzaliman sesama hamba adalah dengan berbuat
suudzon, berburuk sangka kepada saudaranya. Dan Allah menegaskan di dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat adalah surat yang Allah turunkan di kota Madinah, di mana pada saat itu kota Madinah adalah tempat pertemuan kaum Muhajirin dan Ansar. Tempat pertemuan sahabat-sahabat yang sudah lama dengan keislamannya dengan sahabat-sahabat yang baru saja masuk Islam. Tentunya pasti akan ada problematika yang baru. Kita bisa bayangkan ketika seseorang yang baru belajar disatukan dengan orang-orang yang sudah belajar lama. Seseorang yang baru hijrah bertemu dengan orang-orang yang sudah lama hijrah, pasti akan ada sesuatu gesekan atau yang lainnya, ketidaksambungan antara di antaranya. Maka surat Al-Hujurat turun untuk memberikan pesan-pesan menjaga hubungan Allah Rasulnya dan hubungan baik sesama kaum muslimin. Maka Allah menegaskan mengenai tentang hubungan di antara kaum muslimin dalam surah Al-Hujurat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhlah oleh kalian dari berburuk sangka, banyak berburuk sangka. Fa inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu dosa. Wala tajassasu. Dan janganlah kalian memata-matai, mencari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dah. Dan janganlah seseorang menggunjing, menggibah sebagian yang lainnya. Allah menegaskan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang di antara kalian ingin memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Fakarihtumu, pasti kalian merasa jijik. Allah menyebutkan seseorang yang melakukan ghibah terhadap saudaranya seperti memakan bangkai dalam keadaan memakan daging saudara dalam keadaan bangkai. Melakukan ghibah, perbuatan ghibah yang Allah sebutkan seperti memakan daging saudara dalam keadaan bangkai. Sebagaimana Allah haramkan ghibah, sebagaimana Allah jadikan perbuatan ghibah memakan daging saudara dalam keadaan bangkai, di mana bangkai sesuatu yang menjijikkan. Sebagaimana perbuatan tersebut menjijikkan secara tabiatnya manusia, maka bencilah perbuatan ghibah, karena perbuatan itu tercela dalam syariat. Dan dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah sebutkan perbuatan berburuk sangka. Kemudian setelahnya tentang memata-matai, mencari-cari kesalahan. Kemudian setelahnya tentang ghibah, menggunjing, menyebutkan keburukan aib saudaranya yang ia tidak suka. Dan tidaklah disebutkan tiga hal ini melainkan ketiga-tiganya saling berkaitan. Tidaklah seseorang menaruh suudzon, berburuk sangka karena ia punya motivasi mencari-cari kesalahannya. Ketika mendapati kesalahannya, maka sesuai dengan prasangka buruknya. Setelah dia berburuk sangka kemudian mendapati kesalahannya, dia akan jatuh pada dosa yang ketiga, yaitu ghibah. Dan Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan sesuatu yang tidak baik yang dibenci oleh saudaranya. Sehingga tidak disebutkan tiga perkara tadi karena saling berkaitan. Tidaklah seseorang menaruh berburuk sangka kepada saudaranya karena ingin mencari-cari keburukan dan kesalahannya. Setelah ia mendapatkan, ia akan jatuh pada dosa yang ketiga. Pasti membicarakan dosa tersebut, membicarakan aib saudaranya.
Maka setiap orang beriman mendapatkan pelajaran dari Allah dan Rasulnya dari surat Al-Hujurat untuk membina sebuah masyarakat yang islami, harus dijaga perbuatan kezaliman apa saja bentuknya agar tercipta ukhuwah yang baik. Dan dialah Rasulullah SAW ketika pertama kali datang ke kota Madinah. Dan kota Madinah adalah kota pertemuan Muhajir dan Ansar. Kota pertemuan antara orang-orang yang sudah lama dengan keislamannya dengan orang-orang yang baru saja dengan keislamannya. Di mana ada pendatang dan ada pribumi. Ada pendatang dan ada yang sudah menempati tempat kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW datang di kota Madinah, Rasulullah SAW memberikan 4 pesan. Dan 4 pesan menjadi sebuah sebab pondasi dalam membentuk masyarakat Islami. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik, dan juga yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam al-Yahudi, yang mengatakan ketika Rasulullah SAW datang di kota Madinah, maka orang-orang menyambutnya, keluar menyambut beliau. Maka berkata Abdullah bin Salam al-Yahudi yang mengatakan, dan aku termasuk orang-orang yang keluar ingin melihat Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, ketika pertama kali aku menjumpai Rasulullah, aku melihat wajah beliau. Berkata Abdullah ibn Salam al-Yahudi, ra'aituhu laysa bikadzab. Aku mendapati Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW, raut mukanya, tampang-tampangnya, wajahnya bukan wajah seorang pendusta. Kemudian yang lebih menakjubkan adalah apa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika pertama kali datang ke kota Madinah. Maka beliau mengatakan sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah bin Salam al-Yahudi, maka sesungguhnya pertama kali aku dengar dari sabda Rasulullah SAW, ayuhan nas, ayuhan nas, wahai manusia, wahai kalian semua, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Allahu Akbar. Beliau mensabdakan, wahai manusia, wahai kalian semuanya, afshus salam, pesan yang pertama, tebarkanlah salam. Salam adalah media untuk saling berkomunikasi, saling sapa menyapa di antara orang yang sebelumnya belum pernah dikenal. Media untuk saling mendekatkan hati. Karena sesungguhnya tidak akan terjadi kedekatan secara jasad jika tidak ada kedekatan secara hati. Maka salam sebagai media untuk saling mengenal, saling mendekat, sehingga terjalin komunikasi yang baik di antara suku, bangsa, dan sesama kaum muslimin. Dan salam tidak sebagai hanya sebatas media komunikasi. Lebih daripada itu, ucapan salam adalah doa memberikan keselamatan kepada saudara kita. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, lan tadkhul jannata hatta tu'minu. Kalian semua tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan bisa beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai, menyayangi di antara kalian. Maka Rasul menegaskan, maukah kutunjukkan kepada kalian, jika kalian melakukannya pasti kalian saling mencintai. Afshus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka pesan yang pertama ketika Rasul datang di kota Madinah adalah menebarkan salam sebagai media komunikasi antar sesama. Karena banyaknya di antara jarak di antara manusia, salah satunya miskomunikasi.
Tidak pernah terjalin komunikasi sebelumnya, sehingga ketika ada percikan masalah tersebut semakin membesar. Yang kedua, pesan Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah pertemuan kaum Muhajirin dan Ansar. Kota Madinah pertemuan antara sahabat-sahabat yang sudah lama dengan keislamannya dengan sahabat-sahabat yang baru saja dengan keislamannya. Pesan yang kedua adalah wa at'imut ta'am. Berikan makanan. Saling berbagi. Perbanyak kedermawanan. Dan sesungguhnya ketika seseorang diberikan kebutuhan pokoknya, akan tenang keadaannya. Oleh karena yang banyak dalam syariat, banyak dalam hukum-hukum fikih, ketika ada suatu amal yang tidak dijalankan, salah satu kafarnya itu amul masakin, memberi makan orang miskin. Memberi makan kepada orang-orang miskin, memberi makan kepada semua saudara-saudara kita adalah bentuk kedermawanan hati. Dan tidaklah seseorang memiliki sifat dermawan, pasti ia dicintai saudara-saudaranya. Bahkan di antara salah satu sebab untuk menghilangkan pandangan buruk orang kepada kita, salah satunya dengan kedermawanan. Setiap dari kita pasti punya kekurangan, punya aib. Maka salah satu sebab, salah satu cara untuk menutup mata manusia dari melihat kekurangan kita, aib kita, adalah dengan kita memperbanyak kedermawanan kepada mereka. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menegaskan, idza kasrat uyubuka fil barayah wa sarraka an yakuna laha ghita tasattar bis sakha fa kullu aibin yughtihi kama qila as-sakha. Jika engkau mendapati banyak kekurangan aibmu di tengah-tengah manusia, dan engkau ingin agar aibmu tidak terlihat oleh mereka, tasattar bis sakha, maka tutupilah dengan banyak kedermawanan. Fa kullu aibin yughtihi kama qila as-sakha. Karena setiap kekurangan aib bisa tertutupi dengan kedermawanan. Ketika seseorang sudah dipandang dermawan baik oleh saudaranya, maka dia akan menutup mata dari kekurangannya. Oleh karena berkata Ali radhiyallahu ta'ala, beliau menegaskan, jangan pernah susah-susah dan capek untuk menjelaskan dirimu kepada orang lain. Karena orang yang mencintaimu tidak akan perlu itu, dan orang yang membencimu tidak percaya akan itu. Maka ketika kita sudah menaruh kebaikan di hati saudara-saudara kita, mereka akan menutup keburukan-keburukan kita. Maka semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan dan juga menutupi kekurangan saudara-saudara kaum muslimin. Barakallahu azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi ahli sidqi wal wafah. Sidang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Wasiat Rasulullah SAW yang ketiga adalah wasilul arham. Sambunglah silaturahim. Sambunglah kekerabatan. Jalin hubungan baik sesama saudara-saudara. Karena sesungguhnya salah satu penguat ukhuwah Islamiyah dengan menguatkan hubungan silaturahim. Dan itulah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 1. Dan setiap khatib ketika ia berkhutbah seringkali membacakan firman Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah
dengan nama yang kalian meminta Allah dengannya. Wal arham, dan perhatikanlah hubungan baik silaturahim. Dan bahkan dalam syariat kita, ketika seseorang ingin bersedekah, hendaknya mendahulukan kepada saudara-saudaranya. Rasulullah menegaskan silatun wa sadaqah. Kebaikan sedekah kepada saudaramu sendiri memiliki 2 pahala, silaturahim dan pahala sedekah. Maka tidaklah seseorang menjalin hubungan baik dengan keluarganya, maka dia akan kuat di tengah-tengah masyarakatnya. Yang keempat, wasiat Rasulullah SAW adalah wassalu billaili wan nasuniyam. Setelah yang pertama, kedua, dan ketiga, setelah hablum minan nas, setelah seseorang telah selesai dengan hablum minan nas, hubungan dengan manusia, dari menebarkan salam, memberi makan dengan kedermawanannya, kemudian menjalin hubungan baik dengan saudara-saudaranya, yang keempat, hendaknya dia memperhatikan hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasallu billail, dirikanlah salat malam, wan nasu niyam, di saat banyak manusia yang tertidur. Maka salat malam adalah sarana komunikasi, sarana hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Allah menegaskan, mana hamba-hambaku yang meminta, memohon, aku akan berikan permintaannya, permohonannya. Dan mana hamba-hambaku yang mereka memohon ampunan, aku akan berikan ampunan kepada mereka. Salat malam, da'bus salihin, adalah kebiasaan baik orang-orang saleh terdahulu. Maka jika seseorang sudah menjalankan 4 pesan tersebut, menebarkan salam, memberikan makan, menjaga hubungan baik dengan saudara-saudaranya, dan menegakkan qiyamul lail, bergembiralah dengan janji Allah dan Rasulnya, tadkhulul jannata bisalam, kelak kalian akan masuk surga Allah bisalam, dengan penuh keselamatan, kesejahteraan. Maka semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menjaga diri dari perbuatan zalim di bulan-bulan yang Allah muliakan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita bisa menjalankan wasiat Rasulullah SAW yang terindah ketika Rasulullah datang di kota Madinah. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bihi malaikatah. فقال ربنا تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين يا قوي يا متين اللهم عليك بعدوهم وأعدائك يا رب العالمين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عليك باليهود الصهيونية الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم صوت عذاب يا قوي يا متين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.